Sekarang saya singkat, setelah itu kita akan dengan Kiai Kanjeng. Setelah riba sudah, Mas ya. Nomor 2, karena Madura terlanjur diomong-omongkan menjadi kiblat Indonesia segala macam, saya memberi PR, terserah kon kok lakoni gak, tapi aku ngerespon nguniku. Ada 5 hal yang harus Anda pelajari beneran kalau Anda memang menginginkan Madura bangkit kembali. Anda jangan GR dengan Madura Anda sekarang. 1, pelajari Madura itu dari antropologi sejarahnya sejak zaman dahulu. Bagaimana itu, dari mana Anda datangnya kok tiba-tiba tutup Madura itu? Dan bukan dari Jawa pasti. Wong jelas Bangkalan karo Surabaya bahasanya ada ya karu-karuan. Gitu mboten? Jadi pasti bukan dari Surabaya. Dan Anda lihat ada keanehan. Seharusnya kan yang dekat Jawa lebih halus daripada yang jauh Jawa. Di Madura tidak terbalik. Semakin dekat Jawa semakin keras. Berarti pusat asal usulnya tidak di barat tapi dari utara. Jadi Madura itu Anda pelajari antropologi, sejarah antropologisnya. Mereka orang Madura adalah salah satu suku Melayu lama. Makanya bahasanya banyak dekat ke bahasa Indonesia, bukan dekat ke bahasa Jawa. Dan seterusnya. Kemudian Anda pelajari, yang kedua Anda pelajari sejarah yang agak dekat sejak Pramojopahit. Makanya tadi ada Sumpah Lapa-Lapa tadi ya. Anda pelajari Cakraningrat, Anda pelajari Trunojoyo ya, segala macam, supaya Anda tahu persis posisi Madura di dalam sejarah Indonesia ya. Indonesia dalam arti tidak 45 saja, tapi sejak abad 14, 13, 14. Nomor 3, tak catat kira aku. Anda pelajari kembali sejarah ulama-ulama Basrah yang sekarang sudah tidak ada. Mungkin masih ada, tapi sudah tidak dengan elan seperti dulu. Saya dulu dekat dengan Madura puluhan tahun, dan dekatnya itu terutama dengan melalui pintu ulama-ulama Basrah. Ulama Basrah inilah yang menjadi murabbin, yang merawat Madura, etosnya, kebudayaannya, ya. Agamanya, nilai-nilai harga diri Madura yang memelihara, yang menjadi murabbinya adalah kiai-kiai Basrah. Makanya di sana ada caruk, jangan dimarahi dulu. Caruk itu kan hanya terjadi kalau harga diri dasar itu disentuh, misalnya istrinya dicium orang, kan gitu. Melenti kon bojomu ijol-ijolan karo konco, opo kok jogo sebagai martabatmu? Jadi caruk harus dilatari latar belakangnya. Caruk itu cuma akibat, sebabnya harus Anda pelajari dulu. Jadi caruk tidak mesti jelek. Daripada Anda di Jakarta tuker-tuker istri satu sama lain, kan begitu? Kan mending orang Madura yang caruk mempertahankan martabat keluarganya dan seterusnya. Itu ketiga. Jadi oke, tepuk tangan ya, nggak apa-apa untuk Madura. Saya tidak menganjurkan orang untuk caruk, tapi jangan terus orang modern enak aja mengatakan caruk itu primitif. Caruk itu lambang harga diri manusia, kan begitu. Meskipun outputnya, ekspresinya boleh kita tawar, tapi harga dirinya jangan hilang. Daripada orang modern yang makin tidak memperhatikan harga diri, betul enggak? Oke, itu ketiga. Keempat, tolong pelajari konflik sampit antara Dayak dengan Madura. Saya mengikuti dan saya dengan Kiai Kanjeng alhamdulillah bisa menghindarkan pembunuhan terhadap orang Madura di 4 kabupaten di Kalimantan Tengah dan Barat, di Rasau Jaya, terus Kabupaten Mempawah, Pontianak dan Sanggau. Itu kita bekerja serius di malam hari dengan tentara, polisi, sweeping dan seterusnya, dan saya tampung pesantren yang dihabiskan santrinya, gedungnya tinggal bunyai sama anak-anaknya, dan Quran-Quran yang terbakar saya simpan di Yogyakarta. Nah, sejarah sampit ini harus direcover oleh orang Madura. Waktu itu kiai yang paling utama adalah yang sekarang ada di dalam penjara. Itu juga sebuah pembelajaran yang sangat serius. Kalau Pak Muzamil dan teman-teman bisa membangkitkan kembali dengan santun dan mulus berdirinya kembali jaringan ulama-ulama Basrah, insya Allah Madura akan bisa menjadi kiblat Indonesia. Tapi Basrahnya hidup dulu dan sampit direcovery secara akhlak, secara budaya, secara sejarah dan seterusnya. Gitu. Yang terakhir, dengan 4 itu tadi Anda pelajari, baru Anda bisa menjawab kata-kata Allah, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah faltandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
Masa depan Madura hanya bisa Anda jawab kalau Anda sudah fix memahami masa silamnya Madura, yang dekat maupun yang jauh. Itu ya untuk Madura. Tadi riba sudah, Madura ini tinggal dua. Yang satu kebangsaan. Saya mergo sampean anakku kabeh ya rek, putuku kabeh, saku nggawe PR. Wis ngene, pelajarannya dari epistemologi ya. Misalnya selama ini Pak Muzamil, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu diterjemahkan, wahai manusia, aku menciptakan kamu semua laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Oke, laki perempuannya kapan-kapan. Tapi waktu ayat itu turun belum ada konsep bangsa, belum ada bangsa. Bangsa itu cari lahirnya kapan, abad piro. Jadi tidak ada bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tolong itu dibenahi juga tafsirnya, gitu ya. Oke. Nah, dari sudut Anda, semua bisa menjadi peneliti, semua bisa menjadi pembelajar. Tidak harus dokter, tidak harus orang yang pandai, tidak harus orang yang terlalu menguasai metodologi. Sebab metodologi itu salah satu fungsinya adalah untuk bekerja menemukan metodologi yang lebih baru dan lebih relevan terhadap fakta-fakta yang didekatinya. Misalnya ini wis, kok ini. Negara itu apa? Negeri apa? Nagari apa? Siji lho telu iku. Negara, nagari, negeri. Salah satu contoh, beliau ini pegawai negeri. Dan itu salah secara epistemologi. Seharusnya pegawai negara. Taat kepada undang-undang negara. Kalau negeri tidak punya undang-undang, karena negeri itu bahasa kultural, bahasa romantik, dia tidak padat. Jadi kalau pegawai harus pegawai negara. PNS itu pegawai negara sipil. Taatnya tidak kepada pemerintah, tidak kepada atasan, tapi taat kepada undang-undang. Presiden dan satpam di kantor kabupaten sama fungsinya, yaitu wajib taat kepada undang-undang Republik Indonesia. Langsung sirek. Sekarang enggak, taat kepada atasan. Mana dalam undang-undang yang mengatakan bahwa seseorang harus taat, seorang pegawai harus taat kepada atasan? Apalagi atasannya adalah tenaga outsourcing. Sing jenenge wali kota, bupati kula gak tahu nyambut gawe di pemerintahan, moro-moro dadi bupati outsourcing, tenaga sementara, ya tak? Terus harus ditaati oleh pegawai yang sudah berpuluh-puluh tahun di situ. Ini tidak masuk akal negara kita ini, gitu ya. Itu contoh dari beda negeri sama negara. Terus cari sekarang di Quran yang biasa, yang orang pesantren. Inna anzalna fi wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Di Quran ada balad. Apakah itu negara atau negeri atau nagari? Cari. Kemudian ada baldatan, baldatun. Dua. Ada formula, jadi kan beda ini. Balad sama balda. Kemudian ada biladun. 3, 4 ada Korea. Yang terbanyak Korea di Al-Quran. Korea itu kita memahaminya desa. Untung kita orang Jawa, ada transformasi dinamis, progresif, desa mawa coro, negara mawa toto. Nah ini kalau mau belajar bener, syukur ada penelitian itu di kampus yang memang urusan fakultasnya seperti itu. Jadi ada baldah, bilad, balad, Korea. Yang mana negara itu? Belum lagi nanti ada khilafah, ada imamah. Anda tahu yang bisa menyaingi Cina sekarang hanya Iran, karena Iran sama Cina RRC itu sama sistemnya, yaitu imamah. Jadi kalau Syiah pakai imamah, jadi struktur dari atas ke bawahnya fix. Cina juga begitu, politiknya politik imamah, meskipun namanya komunisme, tapi sama pergerakannya, pergerakan imamah. Jadi yang pinter menanggapi konflik antara kanan dan kiri, kapitalisme dan sosialisme, itu hanya Cina. Cina gak gelem kapusan, karena mereka tahu kapitalisme dan sosialisme itu juga cuma pura-pura, itu bikinan Dajjal tadi itu. Maka Cina tidak membubarkan komunismenya, tapi juga tidak menolak kapitalisme, kan begitu. Kita dengan gegap gempita menolak komunisme, kemudian menerima kapitalisme, dan gak karu-karuan. Pokoknya apa diterima anggar bateni, kan begitu akhirnya. Sampai-sampai ada suatu saat di Indonesia, zaman dulu Anda masih kecil, yang namanya negara
kapitalis, demokratis, misalnya Amerika dan lain-lain, itu pedomannya gini, kamu bebas ngomong apa saja, tidak akan ditangkap, tapi cari makan sendiri-sendiri. Itu kapitalisme. Nek sosialisme, kita kasih makan, kita kasih rumah, kita kasih air minum, beres semuanya, tapi jangan ngomong macam-macam, tak tangkep kan, jangan cangkem, terus kan kari mangan. Itu sosialisme. Indonesia, silahkan ngomong apa saja dan tidak saya kasih makan. Kamu tidak boleh ngomong apa, kamu tidak boleh ngomong macam-macam tentang pemerintah dan harus cari makan sendiri. Jadi paling gak enak di Indonesia itu biar. Nah saiki sembarang oleh asal mbateni. Koalisi antar partai gak perlu setia dari atas. Mestinya kan KNB bersparing sama KIH sampai bawah. Jadi setiap kabupaten ya kudu KME lawan KMB lawan KIH. Enggak, begitu modern selingkuh, sing iki kudune iki malah wah bolak-balik sapa sing bayar paling akeh. Kan begitu. Nah, ini contoh teman-teman sekalian bahwa harus dicari formula negara yang baru. Terserah namanya tetap negara tidak apa-apa, kerajaan monggo, kesultanan monggo, harus tahu kesultanan itu apa. Mada as-sultan wa ma adraka mas sultan. Kenapa ada kata sultan, dari mana diambil kata sultan, gitu loh. Apa bedanya Mojopahit dengan Mataram Islam? Kamu sudah punya Mojopahit, kamu punya Mataram Islam, kenapa kamu bikin negara kok meneruskan Belanda, tidak meneruskan mbah-mbahmu sendiri? Itu kesalahan dan dosa terbesar kita bersama. Begitu kita merdeka, kita tidak meneruskan siapa diri kita, tetapi kita meniru penjajahan-penjajahan, bahkan kebangsaan. Mohon dicari. Juga syukur ada yang agak kualitatif risetnya. Penjajahan itu mulai kapan? Bentuknya berkembang bagaimana? Sekarang masih dijajah apa tidak? Tadi Pak Syukur sudah mengatakan bahwa sekarang ini penjajahan justru memuncak dan lebih lengkap. Yang menjajah Anda dulu kan punya kantor, datang tentaranya bawa debil. Sekarang tidak, kamu dijajah dan yang menjajah kamu itu kamu pegang dan kamu cintai dan kamu bayari. Bahkan kamu bawa sambil ngising, sambil WA. Kamu tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari penjajahmu, ke pikiran, ke hati, ke budayamu dan seterusnya. Tapi nggak usah saya panjangkan, intinya temukan bahwa itu juga adalah penjajahan kepada kalian semua.